Sebuah kota tertutup di Amerika. Tiap tahun anak SMA yang lulus dapat mendaftar untuk bermain hidup dan mati. Jika kamu menang, akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Yang berhasil akan meninggalkan kota. Jika kalah, akan selamanya berada di sini atau meninggal dalam permainan. Beberapa permainan ada yang berada di dalam kulkas selamanya. Ada juga yang dikejar oleh anjing liar di dalam hutan. Ada juga yang matanya ditutup dan digigit oleh lebah. Beberapa permainan ini sangat mengerikan. Tahun lalu sudah ada 2 orang yang meninggal dalam permainan ini. Tapi hal ini sama sekali tidak mempengaruhi orang lain untuk melakukannya, karena tetap saja akan mati di dalam kota ini. Satu-satunya jalan keluar adalah keluar dari sana. Hanya pemeran utama kita, Xiaomei, yang sangat menghindari permainan ini. Meski dia pemalu dan pengecut, tetapi dia merasa hanya perlu mendapat pekerjaan dan menghasilkan uang. Sudah bisa masuk ke universitas yang dia inginkan, tapi di hari perpisahan sekolahnya, ibunya datang mencari masalah lagi. Mobilku rusak, perlu sedikit uang. Aku hanya punya segini. Hari ini Xiaomei pulang ke rumah, menemukan uang yang ditabung untuk kuliah dicuri semua oleh ibunya. Dia berlari menanyai ibunya, tapi ibunya sama sekali tidak mengakuinya, bahkan marah balik ke Xiaomei. Kau menggunakan bajuku, makan makananku. Kau punya makanan apa? Xiaomei yang begitu emosi menuju ke tempat permainan. Dia mengubah perhatiannya, harus mengandalkan menang dalam permainan mendapatkan uang lalu keluar dari rumah. Permainan tahun ini adalah sistem poin. Pemain pertama dalam lompat tebing lompat dari tempat yang tinggi. Poin akan semakin tinggi, tapi semakin tinggi semakin berbahaya karena batu di bawah akan semakin banyak. Jika ceroboh maka akan kehilangan nyawa. Beberapa kontestan demi berjaga-jaga semuanya mulai melompat dari yang paling rendah. Meski poin tidak banyak, tapi juga dihitung lolos. Dan wanita ini memilih tebing yang tinggi, tapi di saat gilirannya, dia mulai takut. Dia gemetar melihat dasar gelap yang tak terlihat. Murid-murid di sekitar menyemangatinya. Dia berteriak dengan keras dan melompat. Sampai giliran Xiaomei, dia tahu harus menang dari orang lain. Lalu panjat ke tebing yang paling tinggi, mendapat poin paling tinggi. Di bawah perhatian teman kelas, dia menenangkan diri lalu melompat ke bawah. Permainan kedua adalah jembatan satu papan. Para kontestan harus melewati jembatan satu papan di pabrik. Di bawah sama sekali tidak ada perlindungan. Jika tidak hati-hati terjatuh ke bawah, tidak perlu dibayangkan lagi akan seperti apa. Perlombaan ini sistem kurang poin. Tiap orang harus melatihnya dalam waktu 90 detik. Semakin lambat, semakin banyak poin yang dikurangi. Jika poin menjadi minus, akan dieliminasi. Kontestan pertama adalah si gendut. Dia melihat jembatan yang begitu tinggi, langsung gemetaran. Waktu dimulai. Di bawah teriakan semangat teman-temannya, dia berjalan ke depan langkah demi langkah. Untungnya, dia berhasil melewati jembatan. Di saat sampai tujuan, dan berteriak, jembatan itu tidak rusak. Selanjutnya adalah Xiaomei. Meski dia lompat tebing yang paling tinggi, tapi itu adalah setelah diganti oleh ibunya dan dipenuhi rasa emosi. Dan sekarang, dia hanya bisa mengandalkan keberaniannya sendiri, berusaha untuk berjalan ke depan. Waktu dimulai. Xiaomei sedikit ketakutan. 5 detik berlalu, dia baru saja jalan 1 langkah. Teman kelas di bawah menyemangatinya, tapi sama sekali tidak ada gunanya. Perlahan-lahan mereka mulai mengejek, dan di saat itu juga Xiaomei terhuyung-huyung tiba-tiba berlutut di atas jembatan. Untungnya di tempat akhir ada seorang pria Dashuang terus-terusan mengatakan hal lucu kepadanya. Di bawah pertolongannya, Xiaomei akhirnya berhasil melewati jembatan itu. Tidak perlu terima kasih, tapi Xiaomei tidak tahu Dashuang ini tidak semudah yang dipikirkannya. Selanjutnya adalah Xiaoshuai. Xiaoshuai juga karakter yang kejam. Di permainan sebelumnya lompat tebing, dia tidak seperti teman yang lain melihat tebing yang paling rendah, tapi memilih paling tinggi kedua. Karena itu Xiaoshuai, setelah Xiaomei, kontestan yang poin kedua paling tinggi,
Di saat gilirannya, Joshua sama sekali tidak takut. Pandangannya fokus, berjalan dengan langkah besar, tapi tiba-tiba sebuah cahaya hijau mengenai mukanya. Semua orang terkejut, tapi Dashuang tertawa jahat. Karena cahaya itu dia yang mengarahkannya. Dashuang jahat dan licik, iri dengan poin Xiaomei dan Joshua. Dia ingin menjatuhkan lawannya dan mendapatkan kemenangan. Tapi hal ini sama sekali tidak menghalangi Joshua. Dia menggunakan satu tangannya meraih jembatan dan mengangkat badannya. Semua teman di sekitar memberikan tepuk tangan, dan Joshua pun berhasil melewatinya. Mereka saling menggoda. Pemain ini sangat mudah, tapi tak disangka perlombaan selanjutnya mereka mungkin saja harus mengorbankan nyawanya. Permainan ketiga adalah petualangan pertanian. Para kontestan harus melewati ladang jagung dan masuk ke dalam rumah petani, mencuri barangnya, baru bisa mendapatkan poin. Jangan meremehkan permainan ini karena di ladang jagung sudah dipenuhi perangkap. Kalau ceroboh akan bisa seperti tikus, mendapatkan penderitaan. Xiaomei, Guimi, dan Joshua berjalan bersama. Tapi terus berjalan, mereka menyadari sepertinya tidak menemui jalan. Guimi mengidekan untuk berpisah. Xiaomei juga sangat senang. Tapi Guimi baru saja setengah perjalanan kembali ke samping Joshua, mengatakan dirinya takut gelap, ingin berjalan bersama dengannya. Dengan cepat Guimi dan Joshua datang ke rumah petani. Mereka dari awal sudah merencanakannya. Guimi yang bertugas untuk mengalihkan perhatian si petani, sedangkan Joshua yang masuk ke dalam rumah. Tapi di saat Joshua pergi, Guimi menyadari di bawah ada tali. Di saat yang bersamaan, dia mendengar ada kontestan lain yang datang, lalu langsung bersembunyi di dalam ladang. Sepertinya si Guimi juga bukan hal yang bagus. Dia mengikuti rencana mengalihkan perhatian petani. Petani ini seorang pria tua yang temperamen. Mengetahui ada orang yang masuk, langsung menggunakan pistol dan mengarahkan ke sekitar. Dan di saat itu Joshua memasuki rumah dan berhasil mengambil barangnya. Di sisi lain, Xiaomei yang sendirian mendengar suara tembakan dari jauh. Mungkin pemeran utama bubuk. Dia menyadari sebuah lubang di ladang. Karena penasaran, dia memasukinya. Ternyata ini adalah sebuah lantai bawah tanah dan jalan hingga akhir lorong. Menyadari inilah baru rumah petani yang sesungguhnya. Tapi yang aneh adalah di dalam rumah petani menemukan daftar nama para kontestan dan tertulis poin mereka. Dia dengan cepat memfotoinya, lalu mencuri barang yang ada di dalam rumah tersebut, lalu berhasil keluar. Pemain itu hingga sekarang, Xiaomei lah yang meraih poin tertinggi yaitu 200 poin. Ranking kedua adalah Joshua dengan poin 175. Kontestan yang tersisa nilainya 150. Tiba di permainan keempat, pemainannya adalah petualangan rumah hantu. Para kontestan harus masuk bersama-sama ke dalam rumah hantu. Siapa yang bisa duluan menyelesaikan teka-teki akan mendapatkan nilai bonus sebanyak 50 poin. Xiaomei dan Guimi berjalan bersama, tapi di tengah permainan mereka dikunci oleh orang lain di dalam kamar dan tidak bisa keluar. Yang lebih menakutkan adalah seorang kontestan ingin menyalakan mesin, tapi mesin itu rusak dan seluruh rumah terbakar. Semua orang pun keluar dari rumah itu. Hanya tersisa Xiaomei dan Guimi yang terperangkap di dalam ruang kecil. Di situasi kritis, Xiaomei mengangkat Guimi, membiarkan dia keluar duluan melalui kaca jendela. Karena api terlalu besar, Guimi berkata ingin mencari orang lain untuk membantu, lalu keluar duluan, meninggalkan Xiaomei yang sendirian terkurung di dalam ruang. Untungnya Xiaomei menggunakan kayu untuk mendobrak pintu, lalu keluar dari rumah itu. Terakhir mendapat bantuan. Ini adalah series terbaru Amerika, Panik. Satu series ada 10 episode. Setiap episode ada satu permainan. Pemenang terakhir, apakah Joshua yang berani atau Guimi yang tidak tahu terima kasih, atau pemeran utama si Xiaomei? Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ayo kita lanjutkan bersama-sama.